Hai teman-teman Masa Gitu, kembali lagi di channel kami, Keluarga Masa Gitu. Ini video terakhir kami di Belitung, membahas tentang hotel yang affordable tapi fasilitasnya oke banget. Hotel ini beachfront juga loh. Kemudian kami juga akan membahas Pantai Tanjung Tinggi yang menjadi lokasi syuting Laskar Pelangi. Menurut kami, ini pantai tercantik di Belitung loh. Selanjutnya, kami akan membeli oleh-oleh di beberapa tempat. Oleh-oleh makanan khas Belitung, kayu-kayuan, bahkan batik khas Belitung. Tidak lupa, kami juga akan mencicipi kuliner khas Belitung. Tonton video ini sampai habis ya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, and share. Selamat malam. Selamat datang di Hotel Santika Premier Beach Resort. Kami sampai malam sekali di sini setelah island hopping di kawasan Pulau Lengkuas, Belitung. Linknya bisa klik di atas ya. Santika Premier Beach Resort ini adalah hotel beachfront bintang 4 yang terletak di Kabupaten Sijuk, Belitung. Lokasinya dekat sekali dari Pantai Tanjung Tinggi yang menjadi lokasi syuting dari film Laskar Pelangi. Hanya sekitar 5 menit saja untuk sampai ke Pantai Tanjung Tinggi. Kita langsung room tour aja kali ya. Fasilitasnya juga udah lumayan lengkap ya di sini, seperti hotel-hotel Santika di kota-kota lainnya. Kamar ini kami bayar 1,5 juta rupiah untuk 2 malam. Cukup affordable dengan fasilitas yang sangat memadai. Bisa nih buat dijadikan variasi hotel ketika menginap ke Belitung. Tipe kamar yang kami pesan ini adalah tipe deluxe room. Selain itu, ada juga executive room, premier lagoon room, executive suite room, premier suite room, dan juga ada villa. Agak besar banget, lumayan besar banget nih. King yang agak lebar ini, lebih dari 200 kali 200 kayaknya. Soalnya digabungin 2 kasur. Coba 2 double bed. Nggak bisa dibuka. Oh, ternyata tidak dikunci. Jangan sandar ya. Kolam renangnya itu, emang nggak kelihatan? Nih kolam renang. Ini lautnya. Gitu. Kita paling tinggi nih lantai 6. Yang lainnya lantai 5 dan lain-lain. Jangan jemur baju ya di sini. Kata siapa? Tuh. Oh, nggak bolehnya dijemurnya di sini, digantung di balkoni. Tapi kalau di jemuran, tapi nggak di jemuran juga sih. Selamat pagi, ini view dari kamar kami. Kamar nomor 609. Nah, kalau ini view untuk kedaratannya. Alamnya masih bagus banget ya. Masih banyak pohon-pohon hijau. Oh ya, daerah Sijuk ini banyak juga terdapat perkebunan kelapa sawitnya loh. Sebenernya bagus ya jalannya ya? Iya. Emang bagus dari 10 tahun lalu juga udah gini kan? Hah? Iya? Iya, nggak ada jalan rusak. Keren. Karena semalam nyampe hotel langsung tidur karena sudah terlalu malam, kita baru akan tur hotel pagi ini. Sekaligus kita cicip sarapannya ya. Yuk ikut! Ini daerah lobinya. Agak gelap karena lampu sudah hampir mati semua. Bagian lorong-lorong kamar, lampunya mati pagi hari sehingga agak gelap. Tapi masih oke kok, kan hemat energi. Untuk mengakses area restoran, kami harus melewati taman dan juga area kolam renang. Wah, ternyata Hotel Santika ini cukup besar ya. Totalnya ada 128 kamar. Pantesan gede banget.
Karena sedang musim angin barat, pantai-pantai di Belitung seperti kotor karena ganggang-ganggang dari laut terbawa sampai ke pesisir pantai. Dan biasanya ada seperti lalat kecil yang mengerumuni ganggang-ganggang tersebut. Lalat kecil itu adalah agas. Dan hati-hati ya teman-teman, agas itu bisa membuat kulit gatal. Penjelasannya ada di video kami saat kami menginap di Biliton Eco Beach Retreat. Linknya bisa klik di atas ya. Kita intip villanya yuk. Hanya ada satu villa di sini. Lokasinya pas banget di sebelah dermaga dan juga di sebelah restoran. Villa dengan 3 kamar dan dengan luas 288 meter persegi. Dan tentu udah ada private poolnya sendiri. Sekarang kita intip restonya. Wah, view-nya langsung laut. Untuk makanan di sini, menunya standar banget sih. Untuk variasinya juga nggak begitu banyak. Sepertinya hotel-hotel di Belitung memang variasi makannya nggak terlalu banyak seperti hotel-hotel di kota-kota besar lainnya. Bahkan breakfast di Sheraton Belitung juga variasinya nggak banyak. Tapi ya oke lah untuk harga segini. Kami sudah free untuk berempat. Lumayan kan? Oh ya, di sini juga ada menu mie Belitung. Tapi rasanya agak biasa ya. Udah ngisi bensin, saatnya berenang. Kedalaman kolam renang di sini 1,3 meter dari ujung ke ujung. Tapi tenang, ada kolam anak juga kok. Kedalamannya hanya sekitar 40 cm. Aman nih buat bayi-bayi. Hanya air di kolam renangnya dingin sekali. Mungkin pengaruh matahari yang tidak muncul hari ini. Melipir ke pantai, ada area-area duduk dengan beanbag seperti ini. Wah, pasti nyaman dan bagus sekali ya kalau tidak lagi musim angin barat. Karena pasti nggak ada ganggang-ganggang di sekitar pantai dan pantainya juga bersih. Kali ini kami tidak berenang dulu deh di pantai ini. Sudah cukup puas berenang di Kepulauan Lengkuas kemarin. Lagi pula ganggang di sini tampaknya terlalu banyak. Sebelum check out, kita lihat dulu yuk fasilitas lainnya. Selain ada kolam renang dan pantai di tepi hotel, Santika Belitung ini juga memiliki area gym, juga playground anak. Jadwalnya bisa dilihat di poster berikut. Dan yang uniknya nih, Santika Belitung ini juga punya perpustakaan. Wah, jarang banget kan di hotel-hotel? Yuk kita intip perpustakaannya. Check out Mbak. Waktunya check out. Terima kasih Santika Belitung. Saatnya cari oleh-oleh. Tapi sebelumnya kita mampir ke Pantai Tanjung Tinggi dulu yuk. Pantai terbaik di Belitung. Jaraknya hanya 5 menit dari hotel. Ayo lihat. Nah, kita udah sampai pantainya nih. Pantai Tanjung Tinggi. Beda banget ya dibandingkan 14 tahun yang lalu. Sekarang warung-warungnya juga udah rame banget. Ditambah ganggang-ganggang yang bertebaran di sepanjang pantai. Efek dari angin barat tentunya. Duh, jadi kelihatan kotor banget nih pantainya. Padahal, Pantai Tanjung Tinggi itu adalah pantai terbaik di Belitung. Dan juga merupakan lokasi syuting dari film Laskar Pelangi. Tapi nggak apa-apa, kita tetap jalan-jalan lihat pantainya ya. Siapa tahu ada hidden spotnya. Ternyata nggak ada jalan di sini, Nak. Ternyata nggak ada jalan.
Kita harus putar balik nih, karena jalannya buntu. Tapi area pantai ini cukup bersih loh. Sepertinya cukup nyaman untuk berenang. Tapi kita coba explore spot lainnya dulu deh. Ternyata di sini spot masuk yang jadi lokasi syuting film Laskar Pelangi. Masih ingat scene film Laskar Pelangi ini kan? Kira-kira spotnya di mana ya? Kita cari yuk. Pantai Tanjung Tinggi sendiri namanya berasal dari bentuk geografisnya, yaitu tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut. Sementara tinggi merujuk pada keberadaan bebatuan granit raksasa yang menjulang tinggi. Jadi nama pantai ini artinya daratan yang menjorok ke laut dengan batu-batu tinggi. Pantai Tanjung Tinggi ini juga pernah menjadi pelabuhan nelayan dari desa sekitar loh. Dan dulu disebutnya Pelabuhan Bilik. Ombak di Pantai Tanjung Tinggi ini juga terkenal sangat tenang karena bentuknya seperti teluk Di spot ini. sehingga aman untuk bermain air di sini. Tapi memang saat musim barat dan terutama saat pasang, jadinya ya cukup berombak seperti ini. Oh ya, satu lagi. Pantai ini aman dari serangan hiu, tapi wisatawan harus tetap waspada terhadap ubur-ubur, terutama ubur-ubur yang berukuran besar. Aku waktu itu berenangnya di sini ternyata. Wow, this is cool. This is cool. Wow. Apa itu di situ ada apa? Ya boleh jalan-jalan lagi. Yuk kita ke gua yuk. Itu ada gua. Gua. Juga ada deh. Kita bisa buat sini nggak? Coba kita sini dulu ya. Bun. Hah? Enggak lah. Oh iya bener. Sini Bun, kanan ini Bun. Ada gang sempit. Selamat datang di gang sempit. Mari kita tutup. Tapi udah banyak sampah ya. Ya, orang nongkrong sini, buang sampah sembarangan. Ada yang juga yang ke bawah air laut. Mana? Oke, sudah selesai ini. Kita balik lagi ke gua tadi yang main antri. Wah, ini adalah gua yang sangat gelap. Nggak ada ya? Gua ini berisikan. Lanjut explore spot lainnya yuk. Untuk naik ke sini sebenarnya melewati bebatuan besar yang dihubungkan oleh jembatan-jembatan kayu seperti ini. Tapi tadi videonya sempat nggak kerekam. Tapi ya medannya seperti ini sih. Cukup challenging ya bawa anak-anak kecil. 14 tahun yang lalu belum ada nih kayu-kayu seperti ini. Jadi memang tidak semua spot bisa dinaiki. Tapi ada kok spot yang bisa kita panjat tanpa bantuan kayu. Tunggu dulu ya, Dek. Jemput sama Bunda, Dek. Ada jangan lompat ya, Dek. Ya, Oh gitu? Nggak gitu, Dek. Balik lagi. Bawah. bawah. Sebentar, Kak. Kakak pegangin dulu sebentar. Ini anaknya. Kakak stop, please. Jembatan kayunya sebenarnya membantu anak-anak untuk bisa melihat keindahan Tanjung Tinggi ini. Tapi ya memang terlihat agak kumuh sih. Ditambah lagi ada spanduk-spanduk berisi nama perorangan yang entah fungsinya untuk apa. Ayo sini. Kita ke sana sekarang. Kita belum ke sana. Nah, makasih. lagi. Oke. Oke. Iya. Tapi Yes. banyak orang nggak pulang-pulang. Go.
Let us go. Oke, kita ke spot berikutnya ya. Nah, kalau spot ini sudah bisa dinikmati dari dulu tanpa menggunakan jembatan kayu. Enaknya menikmati sunset di sini. Sunsetnya bagus banget di Pantai Tanjung Tinggi ini. Sayangnya, saat musim barat di bulan Januari, jarang sekali sunsetnya muncul. Berarti dalam banget. Kalau yang Tosca lebih agak kurang dalam. Kalau yang Tosca ke muda banget kayak warna susu itu ada pasir di bawahnya. Ini harusnya ada pasir di bawahnya. Kalau yang hitam ada ganggang. Iya, ada ganggang. Bentar, mana belum siap? Ada beberapa pasirnya. Ayo kita mau. Saatnya berenang. Yeay! Kami memilih spot berenang di sini karena spotnya dikelilingi batu-batu besar yang lumayan melindungi kami dari ombak pasang. Sebenarnya, spot ini adalah spot berenang yang sama saat Bunda ke Belitung tahun 2011 lalu. Kalau bukan pas angin barat, spot ini seperti dua kolam besar yang sangat tenang, seperti kolam renang. Karena sekarang ombaknya besar, jadi kami cukup terombang-ambing. Tapi masih aman untuk berenang di sini karena ombaknya terpecah menabrak batu. Banyak ini gitu. Banyak ganggang. Gimana nggak ada ya? Wah, dulu berenang di sini adalah pengalaman Bunda yang paling tidak terlupakan. Karena bahkan saat menikmati sunset di sini, Bunda sempat menikmati double rainbow. Pelanginya ada dua dan dari dua sisi yang berbeda. Saat lihat ke kanan ada pelangi, saat lihat ke kiri juga ada pelangi. Pantas aja nama filmnya jadi Laskar Pelangi. By the way, ketemu nih lokasi syuting Laskar Pelangi. Sama kan? Menurut teman-teman gimana? Oh iya, kalau bukan musim barat, di sini juga banyak penyewaan ban renang, bahkan kasur tiup, sehingga kita bisa bersantai-santai di sini. Coba aku sini, ada jalan nggak? Nggak ada apa? Oh yang tadi ya, nggak ada mentok ya? Ada sih. Hah? Ada. Ini sih. Oh cepat, ke pentok. Iya. Hah? Mana maksudnya? Kiri lurus. Ini. Wih, banyak sampah di spot-spot tertentu di sini. Teman-teman cobain yuk ke Pantai Tanjung Tinggi di bulan-bulan Juli sampai Agustus dan share pengalamannya di sini ya. Untuk makanan, jangan khawatir. Di sini banyak banget warung-warung penyedia seafood. Rasanya juga enak-enak. Kemarin kami sempat mencoba makan di warung Cinta Kasih. Makan malam terakhir di Tanjung Pandan. Kok Tanjung Pandan? Tanjung Tinggi. Terus ini ikan bakarnya setengah bumbu kecap, setengah bumbu yang agak pedas. Jadi ini bisa buat anak. Ikannya ikan ila. Lucu ya, bisa setengah-setengah.
Terus ada kangkung, udang. Ya, itu makan malam kita hari ini. Selain makanan, di sini juga ada permainan anak-anak. Anak-anak kami sempat main sambil menunggu makanan. Ada penjual batu satam keliling juga loh. Kami sempat beli untuk oleh-oleh. Dan diceritakan sejarah batu satam ini yang katanya berasal dari meteor yang jatuh ke bumi dan bereaksi terhadap timah Belitung. Dan hanya ada 2 lokasi yang menjadi tempat jatuhnya meteor itu, yaitu Brazil dan Belitung. Di Brazil pun ternyata adalah green meteor, berbeda dengan batu satam yang ada di Belitung yang berwarna hitam pekat. Makanya batu satam menjadi oleh-oleh yang khas dari Pulau Belitung. Sampai jumpa lagi Pantai Tanjung Tinggi. Terima kasih atas cinta dan ceritanya. Sekarang lanjut berburu oleh-oleh. Tempat oleh-oleh pertama yang kami kunjungi adalah Samos Oleh-oleh Belitung. Di sini surganya pernak-pernik dari kayu. Kita lihat yuk. Halo. Iya, ada SpongeBob, Mas. Walaupun bukan buatan lokal Belitung, karena katanya kebanyakan impor dari Bali maupun Jepara, tapi tetap di branding Belitung. Contohnya mercusuar ini, ada tulisan Belitungnya loh. Untuk harga masih oke kok. Kami membeli 1 set mercusuar yang berisi 3 buah mercusuar dengan ukuran yang berbeda-beda. Harganya sekitar Rp285.000. Sudah dengan jasa packing. Di sini juga ada kain pantai, baju-baju pantai dengan bahan yang adem-adem. Menarik ya barang-barangnya, wajib dikunjungi nih kalau mau beli oleh-oleh. Tempat oleh-oleh kedua yang kami datangi yaitu Galeri KUMKM Belitung. Kalau di sini banyak oleh-oleh makanan yang merupakan hasil dari UMKM Belitung tentunya. Di Galeri KUMKM ini juga ada pernak-pernik seperti cincin dan kerajinan-kerajinan kerang. Di sini juga ada ketam isi, yaitu jajanan dengan isi kepiting dalam bentuk frozen. Ketam isi ini juga makanan khas Belitung loh. Kami juga membeli oleh-oleh kopi bubuk khas Belitung, yaitu kopi ake dan kopi kongji. Bukan. Kalau yang Oh, ini kongji panda. Ini langsung dari warungnya? Iya, dari warung langsung. Oh, dia produksi juga. Tapi kalau di warungnya kok tadi kayak cuman minuman jadi ya? Enggak, dibikin sama tuh. Tapi ada gini nih. Nggak ada. Mungkin dia bikin. Oh, tapi bukan di warungnya. Atau di warungnya? Emang di mana? Kongji yang Sriwijaya? Di kan banyak tempat. Oh, bukan yang di situ bikinnya ya? Oh. Tapi rasanya sama? Sama. Untuk kaos-kaos juga tersedia di Galeri KUMKM ini. Dan sepertinya tempat oleh-oleh ini sudah cukup lama berdiri. Karena saat Bunda kesini di tahun 2011, Bunda juga belanja oleh-oleh di Galeri KUMKM ini. Dan inilah tempat belanja oleh-oleh berikutnya, Sepiak. Di Sepiak ini, teman-teman akan menemukan koleksi kaos-kaos dengan kualitas katun yang oke banget. Selain itu, mereka juga memproduksi batik, baik batik cap maupun batik tulis yang motifnya unik-unik banget. Bahkan ada motif khas Belitung. Pokoknya kalau ke Belitung jangan lupa mampir ke sini ya. Beneran bagus-bagus deh. Selanjutnya, kami akan mencicipi kuliner khas Belitung. Ada gangan, ada ketam isi juga. Rasanya unik-unik loh. Kongji. Kami juga mencicipi kopi ake dan juga kopi kongji. Saatnya kembali ke Jakarta. Untuk sewa mobil selama 6 hari di Belitung, kami membayar 1,5 juta rupiah dengan bensin Rp150.000.
Sampai di sini dulu video episode Belitung. Keluarga masa gitu, pamit dulu. Di episode berikutnya, kira-kira kami akan bahas tempat wisata apa ya? Ada yang bisa tebak? Tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman masa gitu. Bye-bye.